Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil meluluhlantahkan klan Hong termasuk melukai Hon Cheng dan Hong Li. Dan pada akhirnya Hong Li pun memecahkan batu giok untuk memanggil leluhurnya Hong Xiantiao. Setelah dipanggil oleh Hong Li, akhirnya leluhur dari klan Hong itu pun muncul di arena batu kuno. Seketika fluktuasi energi yang sangat kuat muncul di tubuh Hong Tianxiao ketika dia datang. Hong Tianxiao ini adalah leluhur dari klan Hong. Dia adalah kultivator dojong tingkat 5. Kekuatannya setingkat lebih tinggi dari penatua Cheng Yun. Dia pun menatap Xiaoyan yang menangkap Hong Li. Melihat kedatangan leluhur dari klan Hong, Xiaoyan pun tidak gentar dan malah menatap tajam kepada leluhur itu. Di sampingnya Hong Li pun mengerang kesakitan akibat lehernya dicengkram oleh Xiaoyan. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat Hong Tianxiao pun menjadi murka. Turunkan dia atau mati, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Cheng Yun pun kewalahan menghadapi boneka iblis bumi milik Xiaoyan. Saking kesalnya dia pun memerintahkan Hong Tianxiao untuk segera mungkin membunuh Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berkata kepada leluhur klan Hong, "Hei senior Hong, tentu saja aku bisa melepaskannya. Tapi senior Hong, apa yang terjadi hari ini memang dipaksa oleh keluarga Hongmu. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya," ucap Xiaoyan. Namun di sisi Hong Tianxiao, dia menyadari kalau Xiaoyan sedang mengulur waktu. Di tempat yang lain, Cheng Yun pun babak belur diserang oleh boneka iblis bumi. Lalu dia pun meminta pertolongan kepada Hong Tianxiao. Cheng Yun pun nampak kesal, lalu dia pun mengumpat, "Hei, apakah Anda menunggu sampai saya mati sebelum mengambil tindakan?" ucapnya. Mendengar umpatan dari Cheng Yun, akhirnya Hong Tianxiao pun murka. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun malah tersenyum kepada Hong Tianxiao. Tanpa diduga, Xiaoyan pun melemparkan tubuh dari Hong Li ke sebuah tempat yang agak jauh. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat Hong Tianxiao pun menjadi kaget. Lalu Xiaoyan pun berkata, "Hei orang baik, saya mempunyai sebuah rahasia tersembunyi di tubuh Hong Li," ucapnya. "Jika Anda tidak mengejar, maka dia akan meledak." Mendengar itu, Hong Tianxiao pun menjadi gusar. "Dasar anak laki-laki yang kejam," ucapnya. Lalu dia pun melesat untuk mengejar tubuh dari Hong Li. Di tempat yang lain, Cheng Yun pun merasa kesal kepada Hong Tianxiao. Hong Tianxiao lebih mementingkan menyelamatkan Hong Li daripada segera mungkin untuk membunuh Xiaoyan. Akibatnya Cheng Yun pun menjadi bulan-bulanan serangan dari boneka iblis bumi. Namun pada saat yang sama, Cheng Yun pun merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat di belakangnya. Ternyata Xiaoyan melakukan teknik dewa, segel pembalik laut, untuk menghantam tubuh dari Cheng Yun. Cheng Yun pun berusaha untuk menghadapi teknik segel dewa milik Xiaoyan. Namun dia tidak menyadari kalau boneka iblis bumi telah mengincarnya dari atas. Hingga akhirnya boneka iblis bumi itu pun men-smackdown tubuh dari Cheng Yun hingga Cheng Yun pun tersungkur. Akhirnya Cheng Yun pun dikalahkan oleh Xiaoyan. Kejadian itu pun membuat kaget semua orang, tak terkecuali Han Chi dan Han Tian. Sementara itu di atas langit, Xiaoyan pun tersenyum melihat Cheng Yun yang tersungkur. Akhirnya Xiaoyan pun pergi meninggalkan arena batu kuno, diikuti oleh boneka iblis bumi di belakangnya. Sementara itu di tempat yang lain, Hong Tianxiao pun berhasil mendapatkan tubuh dari Hong Li. Hong Tianxiao pun murka kepada Xiaoyan. Dia merasa tertipu oleh tindakan Xiaoyan. "Beraninya kau berbohong kepadaku," ucapnya. Hong Tianxiao pun mengumpat kepada Xiaoyan, "Saya, Hong Tianxiao, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu satu persatu, membuatmu tidak mampu untuk bertahan hidup." Sementara itu di tempat yang lain, Cheng Yun pun telah bangkit, namun dia terkejut, cincin penyimpanannya telah hilang di jarinya. Akhirnya dia pun menyadari kalau cincinnya telah direbut oleh Xiaoyan. Dia pun nampak gusar kepada Xiaoyan. "Hei bajingan Xiaoyan, kemanapun kamu pergi, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia pun. Bahkan papilon petir anginku akan membiarkanmu untuk mengejarmu." Akhirnya Hong Tianxiao dan Cheng Yun pun melesat untuk mengejar keberadaan dari Xiaoyan yang melarikan diri. Di tempat yang lain, Han Chi dan Han Tian pun memuji pertarungan antara Xiaoyan. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan berhasil mengalahkan Cheng Yun dan mengatasi leluhur dari Hong Tianxiao. Han Tian pun mengungkapkan kekagumannya kepada Xiaoyan. "Dia adalah orang yang sangat kuat. Anda pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengamati cincin penyimpanan dari Cheng Yun. Lalu dia pun melesat meninggalkan tempat itu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Hong Tianxiao dan Cheng Yun pun sedang melacak keberadaan dari Xiaoyan. Dengan teknik papilon petir angin, Cheng Yun pun berusaha untuk mencari keberadaan Xiaoyan dengan teknik tersebut. Di sisi yang lain, Hong Tianxiao pun murka kepada Xiaoyan, lalu dia pun berucap, "Anak laki-laki itu membunuh begitu banyak orang dari keluarga Hongku. Dia masih menyakiti anak saya tidak akan pernah membiarkannya pergi," ucapnya.
Dalam meditasinya, Cheng Yun pun berucap, saya menguasai cangkang guntur. Selanjutnya tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan oleh Xiaoyan, dia tidak akan bisa melarikan diri, ucapnya. Namun tiba-tiba, Cheng Yun pun terkejut manakala tekniknya menghilang begitu saja. Apa yang terjadi, ucap Hong Tianxiao. Jejak jiwaku tertinggal di atas ring telah dihapus oleh Xiaoyan, ucap Cheng Yun. Mendengar itu, Hong Tianxiao pun menjadi kaget. Di sisi yang lain, Cheng Yun pun menjadi kesal kepada Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan membunuhmu, aku bersumpah, aku tidak akan menjadi manusia, ucapnya. Hong Tianxiao pun bergumam, anak itu lebih kuat dari seorang kaisar bertarung, benar-benar mematahkan tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Dozong. Lalu Xin pun beralih ke sebuah gua di mana Xiaoyan berada. Rupanya dia sedang menyelidiki isi dari cincin penyimpanan Cheng Yun. Xiaoyan pun berusaha untuk memecahkan segel dari cincin penyimpanan Cheng Yun. Akhirnya Xiaoyan pun berhasil memecahkan segel dari cincin penyimpanan milik Cheng Yun. Dan cincin itu pun terbuka di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun berucap, tanda jiwa Dojong sungguh tidak mudah untuk dipecahkan. Lalu Xiaoyan pun mengamati benda-benda yang dimiliki oleh penatua Cheng Yun. Satu persatu dia pun lalu membukanya. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sebuah gulungan, lalu dia pun mengambil gulungan itu. Namun gulungan itu telah disegel oleh energi guntur. Xiaoyan pun merasa curiga dengan gulungan itu. Lalu Xiaoyan pun melemparkan gulungan itu ke boneka iblis bumi untuk diperiksanya. Setelah dibuka, boneka iblis itu pun terpental, membentur sebuah dinding batu gua. Lalu gulungan itu pun secara acak mengeluarkan guntur untuk menyerang ke segala arah. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah melindungi tubuhnya dari serangan kilat guntur itu dengan docinya. Namun di tempat yang lain, boneka iblis bumi malah menyerap energi dari guntur itu ke dalam tubuhnya. Setelah selesai dari serangan guntur itu, akhirnya Xiaoyan pun merasa lega, lalu dia pun memerintahkan boneka iblis bumi untuk berjaga. Boneka iblis bumi itu pun mematuhi perintah Xiaoyan, lalu dia pun berjaga di mulut gua yang ditempati oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun memandangi gulungan yang telah terbuka, yang dikelilingi oleh petir. Lalu Xiaoyan pun menarik gulungan itu ke arahnya. Lalu Xiaoyan pun membaca isi dari gulungan itu, 3000 guntur berubah. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sebuah avatar teknik Do di dalam gulungan itu. Lalu Xiaoyan pun mengamati avatar teknik itu. Ini adalah 3000 guntur untuk berganti tubuh. Jika Anda mempraktikkan metode ini, Anda dapat memadatkan guntur dan mengubah diri Anda. Kekuatannya mirip dengan tubuh utama. Itu adalah keabadian tubuh, keabadian. Kekuatan sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat surga. Mendengar itu, Xiaoyan pun menjadi kaget. Hah? Ini sebenarnya adalah harta karun dari papirun petir angin. Ingin berlatih 3000 guntur untuk mengganti tubuh, Anda harus terlebih dahulu mengolah 3000 petir ke tingkat tertinggi, ucap gulungan itu. Xiaoyan pun semakin bersemangat. Jika amalan ini berhasil, satu dojun merubah menjadi 2. Saat bertarung itu lawan menjadi 1. Siapa yang bisa mengalahkan saya di level yang sama, ucap Xiaoyan. Ternyata teknik ini adalah harta karun dari papirun petir angin. Ada hubungannya seperti itu. Xiaoyan pun tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada penatua Cheng Yun yang telah memberikan dia hadiah. Lalu Xiaoyan pun bersiap untuk melatih keterampilan Do yang dia dapatkan itu. Saya ingin melihat tingkat kesulitannya, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun membuka gulungan itu dan memasukkan energi spiritualnya ke dalam gulungan itu. Tiba-tiba Xiaoyan pun telah memasuki dunia dari gulungan itu. Banyak petir kilat ada di dunia itu. Xiaoyan pun mengambang di atas kolam guntur, namun dia merasa curiga dengan kolam guntur itu. Lalu dia pun mencoba untuk memeriksa keadaannya. Tanpa disengaja, tiba-tiba kolam guntur itu pun berubah warna. Lalu muncullah beberapa tulisan yang mengambang di atasnya. Tulisan itu dapat dilihat oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengamati beberapa tulisan itu dan mencermatinya. Dia pun bergumam, simbol-simbol ini tampaknya memiliki banyak kekurangan. Tiba-tiba simbol-simbol tulisan itu pun memasuki dahi dari Xiaoyan dari segala arah. Mendapati dirinya dimasuki oleh teknik itu, Xiaoyan pun menerimanya dengan tenang. Memang benar, ini adalah sebuah teknik mengubah tubuh, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat metode selanjutnya? Apakah ini hanya sebagian saja, gumam Xiaoyan? Mungkin bagian lainnya tersimpan secara terpisah oleh papirun petir angin. Namun tiba-tiba, Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah ledakan. Apa yang sedang terjadi di luar, ucap Xiaoyan. Sementara itu di luar gua, Hong Tianxiao dan Cheng Yun pun memimpin para ahli dari klan Hong untuk membombardir tempat itu.
Cheng Yun pun memastikan kepada Hong Tianxiao kalau dia dapat merasakan keberadaan Xiaoyan di tempat itu. Sementara itu di dalam gua, Xiaoyan pun mendengar suara Cheng Yun. Cheng Yun pun berteriak agar Xiaoyan keluar dari tempat persembunyiannya. Xiaoyan pun tidak menyangka kalau dirinya akan ditemukan secepat itu oleh Cheng Yun dan Hong Tianxiao. Untuk sejenak Xiaoyan pun merasa ketar-ketir, dia telah dikejar oleh dua elit dojong. Namun tiba-tiba suara Tianhu Zunze pun terdengar di telinga Xiaoyan. "Hei bocah kecil, hanya dua dojong yang membuatmu sangat gugup," ucap Tianhu Zunze. Mendengar kembali suara Tianhu Zunze, Xiaoyan pun menjadi senang. Sementara itu di tempat yang lain, Cheng Yun dan Hong Tianxiao pun terus mengacak-acak bagian dari lebah pegunungan itu. Tiba-tiba keduanya pun dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan. "Untuk menangkapku bukan siapa-siapa," ucap suara itu. "Ada begitu banyak penatua Hong di sini." Dengan penuh kebencian, Cheng Yun pun menunjuk Xiaoyan. "Hei, bocah nakal, tunggu sampai kamu jatuh ke tanganku," ucapnya. Tentu saja itu akan membuatmu merasakan kebencian dengan baik. Di sisi yang lain, Hong Tianxiao pun angkat bicara. "Wah, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini," ucapnya. Lalu Hong Tianxiao pun mengeluarkan sebuah bilah darah di tangannya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mencibir. "Hei, kalian berdua tidak akan menempatkanku di sini kan? Tidak akan pernah menyerah. Anda berdua ingin mengambil nyawa saya, tapi tergantung kemampuannya." Tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan boneka iblis bumi. Akhirnya Cheng Yun dan Hong Tianxiao pun berbagi tugas. Cheng Yun akan menghadapi Xiaoyan, sementara itu boneka iblis bumi diserahkan kepada Hong Tianxiao. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Xiaoyan versus Cheng Yun. Sementara itu boneka iblis bumi menghadapi Hong Tianxiao. Boneka iblis bumi yang dimiliki oleh Xiaoyan berhasil menghalau serangan dari Hong Tianxiao hingga Hong Tianxiao pun keteteran. Hong Tianxiao pun berusaha menyerang boneka iblis bumi dengan bilahnya, namun bilah itu dapat dipentalkan oleh boneka iblis bumi. Lalu dia pun berusaha kembali untuk menyerang boneka iblis bumi dari segala arah, namun serangannya hanya sia-sia saja, tidak dapat melukai dari boneka iblis bumi. Malah sayatan dari pedangnya itu hanya menggores sedikit dari tubuh boneka iblis bumi. Melihat itu, Hong Tianxiao pun menjadi kaget. Sementara itu di tempat yang lain, Cheng Yun pun akan menghadapi Xiaoyan, lalu dia pun memerintahkan para ahli dari klan Hong untuk mengelilingi Xiaoyan. Menghadapi serangan itu, Xiaoyan pun nampak tenang, lalu dia pun meminjam kekuatan dari Tianhu Zunze. Tiba-tiba, kekuatan Xiaoyan pun melimpah. Fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di tubuh Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali penatua Cheng Yun. Fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan itu telah melebihi kekuatannya. Tiba-tiba seluruh tubuh Xiaoyan pun dikelilingi oleh sebuah doci api keemasan, dan kekuatannya menjadi signifikan. Itu adalah kekuatan dari dojong bintang 8 puncak. Akhirnya Xiaoyan pun melepaskan kekuatan itu, menghantam para ahli dari klan Hong. Setelah berlama-lama dengan kekuatan pinjaman dari Tianhu Zunze, akhirnya mata Xiaoyan pun terbuka. Kedua matanya sangat tajam ketika melihat penatua Cheng Yun. Sementara itu di tempat yang lain, penatua Cheng Yun pun merasa ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Dengan momentum ini, anak setidaknya setingkat dengan bintang 8 dojong, ucap Cheng Yun. Di tempat yang lain, Hong Tianxiao pun dapat merasakan kekuatan besar milik Xiaoyan. Tidak jauh dari tempat itu, tiga sosok pun muncul. Itu adalah Han Pei, Han Sui, dan Han Yue. Di sisi Han Yue, Han Sui pun nampak gelisah. Dia memohon kepada kakeknya agar segera menolong Xiaoyan. Han Pei pun berkata, "Hei anak gadis, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Tentu saja dengan Hong Tianxiao, tapi dengan Cheng Yun berasal dari Papidon Petir Angin. Keluarga Han kami tidak boleh menyinggung kekuatan semacam itu. Saya hanya bisa membantu secara diam-diam tanpa ketahuan," ucap Han Pei. Tapi tiba-tiba ketiga orang itu pun dikejutkan oleh kekuatan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. "Hei gadis, sepertinya perjalanan kita hanya sia-sia saja," ucap Han Pei. Sementara itu di dalam pertarungan, Xiaoyan pun nampak senang melihat ketakutan dari diri Cheng Yun. Di tempat yang lain, Cheng Yun pun menyangka kalau Xiaoyan telah menggunakan teknik rahasia. Cheng Yun pun menyangka kalau fluktuasi energi yang dikeluarkan Xiaoyan itu hanya palsu belaka. Untuk mengetes keaslian dari kekuatan Xiaoyan, lalu Cheng Yun pun mengeluarkan sebuah senjata. Dia pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan. "Apakah kekuatan ini asli atau palsu?" ucap Cheng Yun. Menghadapi serangan dari Cheng Yun, tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah buih api dan menunjuk ke arah Cheng Yun. Seketika tubuh Cheng Yun pun diledakkan oleh buih api itu hingga dia tidak berdaya. Dengan menahan rasa sakit, tubuh Cheng Yun pun melayang seperti layang-layang yang lepas dari benangnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun menggunakan jarinya untuk menyerang Cheng Yun.
Cheng Yun pun berusaha untuk menghindari serangan itu. Namun Cheng Yun pun nampak kaget dengan serangan itu. Nampak matanya terbelalak dengan serangan Xiaoyan itu. Dia pun berusaha untuk melarikan diri ke sana kemari seperti kucing menangkap tikus. Sungguh sia nasib Cheng Yun, kemanapun dia berlari, dia dikejar oleh serangan dari Xiaoyan. Sementara itu di pertarungan yang lain, Hong Tianxiao pun dihajar habis-habisan oleh boneka iblis bumi hingga dia pun tersungkur. Hong Tianxiao pun melirik pertarungan antara Xiaoyan melawan Cheng Yun. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyan begitu menakutkan. Sementara itu di dalam pertarungan antara Xiaoyan dengan Cheng Yun pun kewalahan menghadapi serangan dari Xiaoyan. Cheng Yun pun bergumam, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya, pasti akan ada batas waktunya. Belum terlambat untuk mundur dulu dan menunggu untuk kekuatannya turun sebelum mengambil tindakan. Di tempat yang lain, para ahli dari klan Hong pun berteriak, "Penatua suci telah melarikan diri," ucap mereka. "Kalau begitu, ayo pergi meninggalkan tempat ini," ucap Hong Tianxiao. Hong Tianxiao pun berusaha untuk menyerang boneka iblis bumi dengan sabitannya, berusaha untuk menghindari serangan dari boneka iblis bumi. Akhirnya Hong Tianxiao pun berhasil mengelabuhi boneka iblis bumi, lalu dia pun memerintahkan para ahli dari klan Hong untuk segera mengikutinya. Hong Tianxiao pun merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dia tidak menyangka sekelas Cheng Yun pun dapat melarikan diri dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun diingatkan oleh Tian Huozunse kalau penggunaan spiritualnya tidak boleh lama. Akibatnya Xiaoyan pun membuat sebuah dinding spasial untuk menahan laju dari pelarian Cheng Yun. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Cheng Yun pun menabrak dinding yang dibuat oleh Xiaoyan. Akibatnya tubuh Cheng Yun pun terpental dan dihisap oleh kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pun bersiap untuk menghabisi nyawa dari Cheng Yun dengan pukulan apinya. Melihat serangan dari Xiaoyan, Cheng Yun pun berusaha untuk menahan serangan itu dengan kekuatan pedangnya. Akhirnya dua bentrokan itu pun berladuan antara Xiaoyan dengan Cheng Yun. Pukulan Xiaoyan itu begitu kuat menghantam perut dari Cheng Yun. Akhirnya Cheng Yun pun terdorong oleh pukulan Xiaoyan dan memuntahkan sesuap darah. Setelah menabrak dinding penghalang, akhirnya tubuh Cheng Yun pun terjatuh. Cheng Yun pun tersadar ketika pukulan Xiaoyan telah mendarat ke tubuhnya. Cheng Yun pun ketakutan melihat Xiaoyan itu, lalu dia pun memohon ampun kepada Xiaoyan. Namun tiba-tiba Cheng Yun pun mengeluarkan senjata rahasia dan melemparkannya ke arah Xiaoyan dan akhirnya meledak. Dengan ledakan itu, akhirnya Cheng Yun pun menghela napas terbebas dari Xiaoyan. Dia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba Cheng Yun pun terkejut melihat sosok Xiaoyan ada di depannya. Sosok Xiaoyan telah melemparkan tendangan maut ke muka Cheng Yun, hingga Cheng Yun pun babak belur. Akibat tendangan maut milik Xiaoyan, tubuh Cheng Yun pun terhempas dan jatuh. Di tempat yang lain, Hong Tianxiao pun tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengalahkan penatua Cheng Yun. Para ahli pun berkata apakah Tuan tidak akan membantunya. Namun tiba-tiba Hong Tianxiao pun dikejutkan oleh serangan mendadak dari boneka iblis bumi yang menghancurkan para ahli dari klan Hong. Dia pun memerintahkan para ahli yang tersisa untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah turun menghampiri penatua Cheng Yun. Dia pun melihat sosok penatua Cheng Yun. Terlihat penatua Cheng Yun pun memuntahkan darah, tanda tubuhnya terluka cukup parah oleh serangan Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun langsung melesat dan mencekik leher dari penatua Cheng Yun. Dia pun mengangkat tubuh dari penatua Cheng Yun yang tidak berdaya. Dalam ketidakberdayanya itu, Cheng Yun pun berucap, "Aku akan mati, tapi aku akan membawamu," ucapnya. Rupanya Cheng Yun berusaha untuk meledakkan diri dan membawa Xiaoyan ke dalamnya. Dengan cepat Xiaoyan pun menjauh dari tubuh Cheng Yun, lalu dia pun membentuk sebuah perisai perlindungan. Cheng Yun pun nampak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan mempunyai kekuatan seperti itu. Pada akhirnya tubuh Cheng Yun yang membengkak itu pun meledak di hadapan Xiaoyan. Boom! Ledakan itu seperti bom atom yang diledakkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Suara ledakan itu rupanya memancing Hong Tianxiao untuk melirik. Dia tidak menyangka kalau Cheng Yun akan meledakkan diri. Ketakutan pun muncul kepada Xiaoyan dari diri Hong Tianxiao. Dia pun bergumam, namun papillon petir angin tidak akan duduk diam saja menyaksikan penatuanya dibunuh begitu saja.